Survei gaya berat sendiri terbagi atas tiga. Yang pertama adalah akuisisi data ya. Kemudian ada koreksi data dan pembuatan peta. Pada akuisisi data ini sendiri terdiri dari pemerolehan data gaya berat. Yang pertama itu penurunan nilai gaya berat absolut dari titik ikat. Jadi dari titik ikat atau titik gravitasi absolut orde 1 biasanya dimiliki oleh titik tinggi geodesi dari Badan Informasi Geospasial atau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di stasiun-stasiun yang mereka miliki. Kemudian itu ada kegiatan pemerolehan data di lokasi-lokasi survei, di titik-titik yang akan kita survei. Kemudian tidak lupa adalah akuisisi data elevasi ketinggian geoid ya. Kemudian kita masuk ke dalam tahap koreksi, mulai dari koreksi tidal, efek pasang surut, koreksi drift, kelelahan pegas dari alat, kemudian koreksi lintang, posisi di mana kita mengukur latitude-nya. Kemudian kita ada koreksi udara bebas untuk mengakomodir perbedaan ketinggian, koreksi buge untuk mengkompensasi massa di bawah titik ukur kita, kemudian mengkoreksi medan, ini adalah topografi atau gundukan-gundukan massa yang ada di permukaan di sekitar titik ukur kita. Kemudian baru kita memasuki tahap akhir yaitu anomali buge komplit. Setelah ya, dapat anomali buge komplit ini, kita akan membuat peta anomali gaya berat mulai dari residual, regional, komplit buge anomali, terus gradien, itu berbagai macam. Tergantung pesanan atau permintaan. Akuisisi data gaya berat sendiri atau gravitasi ini memiliki teknik looping ya. Jadi kita pertama mengukur titik di base station ini. Di base station ini kita ukur. Jadi jam 7 kita mau berangkat itu kita ukur dulu di base station. Biasanya base station ini dekat base camp kita, dekat rumah kita. Kita ukur dulu, baru kemudian kita ke lokasi. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, lokasi 5. Setelah sore itu, sore ya, kita harus pulang sore, jangan sampai malam, jangan terlalu keras. Ingat, kasihan pada diri sendiri. Nah, setelah sore sekitar jam 4 santai-santai kita pulang. Sebelum masuk rumah, sebelum masuk base camp, kita ukur lagi sekali lagi begitu. Jadi teknik pengukurannya tertutup atau looping. Nah, semua titik ukur di lokasi ini akan memiliki nilai yang relatif terhadap nilai base station. Jadi kalau di base station ini nilainya 100 ya, ingat 100. Terus ini titik pertama ini 200, ini 300, 400, 500, 600. Nah, berarti titik ini kalau base station ini nanti kita mendapatkan nilai dari absolutnya adalah ternyata 1000, berarti ini adalah selisihnya 200 lebih tinggi, berarti ini adalah 1100. Nah, ini 1200, 1300 begitu. Jadi dia relatif. Jadi kalau kita mengukur itu dapat nilainya relatif. Jadi nilai stasiun 1 relatif lebih tinggi atau lebih besar daripada base station sekian miligal gitu. Nah, ini kalau kita punya base station, nomor base station kita adalah 9625. Terus kita punya station 158, station 159, 160, 61, 62, 63. Maka nilai-nilai dari station ini yang berwarna biru ini akan memiliki nilai yang relatif terhadap base station kita ya. Kemudian base station ini sendiri nanti akan kita gunakan sebagai titik referensi, titik absolut dari titik-titik ikat. Jadi kita akan menurunkan titik ikat. Jadi kita misalnya punya titik ikatnya di stasiun BMKG atau di sebuah titik TTG, titik tinggi geodesi, kita turunkan ke sini. Sama ngukurnya juga gitu. Dari titik tinggi geodesi atau dari BMKG kita ukur ke base station, kemudian kita ukur lagi ke titik ikat awal di BMKG atau TTG tadi. Kemudian juga titik base station ini nanti teknik looping ini akan digunakan untuk koreksi drift. Jadi seperti ini. Pertama kita punya data titik absolut di daerah BMKG, misalnya di stasiun BMKG kita punya nilai sekian nih. Jadi titiknya itu ada di koordinat sekian dan sekian, nilainya sekian miligal. Sekian miligal 978 148 192 ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, kita ukur, kita sudah tahu nilainya begini. Nanti di alat itu dia bukan segini nilainya.
Nah, nanti kita ukur di stasiun BMKG. Kemudian kita ke base station. Biasanya base station kita buat di daerah yang agak fasilitas publik ya, fasum, fasilitas umum. Jadi misalnya di depan lapangan bola, di depan lapangan upacara atau alun-alun atau halaman masjid kita, tapi permisi dulu ya, numpang dulu ke orang yang punya pengelola daerah tersebut. Jadi dari dari titik ikat ini kita ke base station kita buat base station, kita ukur, kemudian kita kembali lagi ke stasiun ikat ini tadi. Jadi nanti kita sudah mendapatkan nilai.